Halo semua, perkenalkan nama saya Antonius Tumarang, NIM 6243210065 dari kelas IKUR D STAM 2024. Baik, di sini saya akan menjelaskan metabolisme protein. Metabolisme protein adalah serangkaian reaksi biokimia yang bertanggung jawab untuk sintesis dan pemecahan protein serta penggunaan asam amino. Proses ini meliputi anabolisme atau sintesis protein dan katabolisme atau pemecahan protein. Anabolisme meliputi transkripsi, translasi, dan modifikasi pasca translasi. Sedangkan katabolisme melibatkan pemecahan protein menjadi asam amino yang kemudian dapat digunakan untuk energi atau sintesis protein baru. Yang pertama itu ada transkripsi, yaitu proses sintesis RNA dari template DNA. Ini adalah tahap pertama dalam sintesis protein, di mana informasi genetik dari gen DNA diubah menjadi messenger RNA atau mRNA. Yang kedua itu translasi, proses pembacaan informasi genetik pada mRNA oleh ribosom untuk pembentukan rantai polipeptida atau protein. Ini merupakan tahap kedua dalam sintesis protein setelah transkripsi. Yang ketiga itu ada modifikasi pasca translasi, yaitu proses kimiawi atau enzimatik yang mengubah struktur atau fungsi protein setelah proses translasi selesai. Modifikasi ini penting untuk mengaktifkan protein, mengarahkan lokasinya, memperpanjang umur protein, atau memungkinkan interaksi dengan molekul lain. Yang kedua, katabolisme pemecahan protein. Ini adalah proses di mana protein dari makanan dipecah menjadi asam amino dan jika diperlukan diubah lagi menjadi energi atau dibuang sisanya. Langkah-langkahnya, yang pertama, pencernaan protein di saluran pencernaan. Protein makanan dipecah oleh enzim, yaitu pepsin, tripsin, dan lain-lain menjadi asam amino. Proses ini terjadi di lambung dan usus halus. Yang kedua, pengolahan asam amino. Asam amino bisa dibangunkan kembali menjadi protein tubuh menjadi anabolisme. Dipecah lebih lanjut untuk energi menjadi katabolisme lanjutan. Yang ketiga, pembuangan zat sisa saat dipecah. Gugus aminnya menghasilkan amonia atau racun, diubah menjadi urea diati dan dikeluarkan lewat urin. Yang ketiga, peran metabolisme protein. Metabolisme protein memainkan peran vital dalam berbagai fungsi tubuh, mulai dari pembangunan dan perbaikan jaringan, hingga produksi energi dan transportasi zat-zat penting. Protein sebagai bahan bangunan utama tubuh dipecah menjadi asam amino yang kemudian digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk sintesis protein baru, energi, atau bahkan glukosa. Peran metabolisme protein: yang pertama, pembangunan dan perbaikan jaringan. Protein adalah komponen utama sel-sel, jaringan, dan organ tubuh. Metabolisme protein memastikan bahwa sel-sel yang rusak dapat diperbaiki dan jaringan baru dapat dibangun. Yang kedua, sumber energi. Jika tubuh kekurangan sumber energi lain atau karbohidrat dan lemak, protein dapat dipecah menjadi asam amino dan digunakan untuk menghasilkan energi. Yang ketiga, produksi enzim dan hormon. Banyak enzim dan hormon tubuh diproduksi dari protein. Metabolisme protein memastikan bahwa enzim dan hormon yang dibutuhkan tubuh tersedia. Yang keempat, transportasi senyawa. Protein berperan dalam transportasi berbagai senyawa seperti oksigen dan nutrisi melalui aliran darah dan sel-sel tubuh. 5. Peningkatan metabolisme.
Asupan protein dapat membantu meningkatkan laju metabolisme tubuh, yang berarti tubuh membakar lebih banyak kalori. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, sistem kekebalan tubuh. Protein penting untuk pembentukan antibodi dan sel-sel kekebalan tubuh yang melindungi tubuh dari infeksi. Yang keempat, gangguan metabolisme protein. Gangguan metabolisme protein terjadi ketika tubuh tidak dapat memproses protein dengan benar, baik dalam hal pencernaan, penyerapan, atau penggunaan asam amino. Gangguan ini bisa disebabkan oleh faktor mutasi genetik, kekurangan gizi, atau penyakit tertentu. Penyebab gangguan metabolisme protein, mutasi genetik. Sebagian besar gangguan metabolisme protein adalah kondisi genetik yang diwariskan, menyebabkan mutasi dalam gen yang mengkode enzim yang terlibat dalam metabolisme protein. Yang kedua, kekurangan gizi. Kekurangan protein dalam makanan dapat menyebabkan tubuh kesulitan untuk membangun dan memperbaiki jaringan, serta menghasilkan enzim yang diperlukan untuk metabolisme. Yang ketiga, penyakit. Beberapa penyakit seperti penyakit hati atau ginjal juga dapat mengganggu metabolisme protein. Dan yang kelima itu pentingnya metabolisme protein. Kesimpulan yang kita dapat ambil dari pentingnya metabolisme protein yaitu karena mendukung pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan tubuh, serta menghasilkan energi. Protein juga memainkan peran penting dalam membentuk enzim, hormon, dan antibodi, serta mendukung sistem kekebalan tubuh. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.